Paus biru merupakan makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi, bahkan melampaui ukuran dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan. Panjang tubuhnya bisa mencapai lebih dari 30 meter dengan berat hingga 150 ton. Jantungnya saja bisa sebesar mobil kecil, dan suara yang dihasilkan termasuk yang paling keras di antara semua makhluk hidup, mampu terdengar hingga ratusan kilometer dari dalam laut. Sebagai mamalia laut, paus biru hidup dengan cara yang unik. Ia bernapas menggunakan paru-paru, sehingga harus naik ke permukaan untuk mengambil udara. Makanannya bukan ikan besar seperti yang sering dibayangkan, melainkan organisme kecil bernama krill. Dalam sehari, seekor paus biru dewasa dapat mengonsumsi hingga beberapa ton krill untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pola hidup ini menunjukkan bahwa meskipun berukuran raksasa, paus biru tetap bergantung pada rantai makanan yang sangat kecil di dasar piramida ekologi. Selain ukurannya yang luar biasa, paus biru juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Pergerakannya membantu mendistribusikan nutrisi di lautan, sementara kotorannya menjadi sumber nutrisi bagi fitoplankton, organisme mikroskopis yang berperan besar dalam produksi oksigen dan penyerapan karbon di bumi. Dengan kata lain, keberadaan paus biru tidak hanya penting bagi lautan, tetapi juga bagi sistem kehidupan global. Namun, seperti semua makhluk hidup, paus biru tidak dapat hidup selamanya. Ketika ia mati, tubuhnya tidak langsung menghilang. Berbeda dengan banyak hewan darat yang cepat terurai di permukaan, bangkai paus biru justru mengalami perjalanan yang unik dan signifikan secara ekologis. Tubuhnya perlahan tenggelam menuju dasar laut, memasuki wilayah yang gelap, dingin, dan minim nutrisi. Fenomena ini dikenal sebagai whale fall, yaitu peristiwa ketika bangkai paus jatuh ke dasar laut yang menjadi sumber kehidupan bagi berbagai organisme. Di laut dalam yang minim cahaya dan nutrisi, kehadiran satu bangkai paus dapat mengubah area yang sebelumnya tandus menjadi pusat aktivitas biologis yang sangat kaya. Satu bangkai paus bahkan dapat menopang kehidupan selama puluhan tahun. Proses whale fall terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah fase pemakan bangkai, di mana organisme besar seperti hiu, ikan hagfish, dan predator lainnya datang untuk mengonsumsi jaringan lunak paus. Fase ini berlangsung relatif cepat, biasanya dalam hitungan bulan hingga 1 atau 2 tahun, tergantung kondisi lingkungan dan ukuran bangkai. Dalam tahap ini, sebagian besar daging paus akan habis, tetapi sisa-sisanya masih menyimpan energi yang cukup besar. Setelah jaringan lunak berkurang, proses berlanjut ke tahap pengayaan atau enrichment stage. Pada fase ini, organisme kecil seperti cacing, krustasea, dan mikroorganisme mulai mendominasi. Mereka memanfaatkan sisa-sisa organik yang tertinggal di sekitar bangkai dan di sedimen laut. Area di sekitar bangkai menjadi jauh lebih subur dibandingkan lingkungan sekitarnya, menciptakan ekosistem mikro yang kaya dan beragam. Tahap yang paling unik adalah fase sulfofilik, yaitu ketika tulang paus mulai dimanfaatkan oleh bakteri khusus yang mampu menguraikan lipid di dalamnya. Proses ini menghasilkan hidrogen sulfida, senyawa kimia yang menghasilkan sumber energi bagi organisme tertentu, seperti cacing osedak yang dikenal sebagai cacing pemakan tulang. Organisme-organisme ini tidak bergantung pada cahaya matahari, melainkan pada proses kimia, sehingga membentuk ekosistem berbasis kemosintesis. Menariknya, beberapa spesies yang hidup dalam ekosistem ini hanya ditemukan pada bangkai paus. Artinya, tanpa adanya whale fall, spesies tersebut mungkin tidak dapat bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kematian paus tidak hanya memberikan manfaat sementara, tetapi juga berkontribusi pada keberlangsungan keanekaragaman hayati di laut dalam. Selain itu, paus biru juga memiliki peran penting dalam siklus karbon global. Selama hidupnya, paus menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar di dalam tubuhnya. Ketika mati dan tenggelam ke dasar laut, karbon tersebut ikut terperangkap di kedalaman, sehingga tidak kembali ke atmosfer dalam waktu yang dekat. Proses ini dikenal sebagai biological carbon pump, yang membantu mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Dari sudut pandang ekologi, kematian paus biru bukanlah peristiwa yang sia-sia.
Sebaliknya, ia merupakan bagian penting dari mekanisme alam dalam mendistribusikan energi dan nutrisi. Apa yang tampak sebagai akhir bagi satu individu justru menjadi awal bagi banyak kehidupan lainnya. Fenomena ini juga memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana alam bekerja. Tidak ada yang benar-benar terbuang. Setiap bagian dari kehidupan, bahkan setelah kematian, memiliki fungsi dan peran dalam menjaga keseimbangan sistem yang lebih besar. Dalam konteks ini, kematian bukanlah akhir mutlak, melainkan transformasi dari satu bentuk kehidupan ke bentuk lainnya. Dengan memahami proses ini, kita dapat melihat bahwa lautan bukan hanya tempat yang luas dan misterius, tetapi juga sistem yang sangat terintegrasi dan efisien. Kematian paus biru menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana alam mengelola kehidupan dengan cara yang kompleks, namun tetap seimbang.